Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sagem di program Podcast Ciao Eka. Kali ini kita kedatangan orang pusat, guys. Jauh. Mereka ini berasal dari organisasi bernama Badan Advokasi Indonesia. Iya, kita cari tahu apa sih, dan kita cari tahu juga kenapa mereka ada di sini. Oke? Gimana nih kabar-kabarnya bapak-bapak yang ganteng? Abang-abang aja lah ya. Saya biasa panggil abang biar kita akrab. Iya, siap. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau ganteng sih masih dari dulu masih. Dari bayi kayaknya ya, dari kecil. Kawan bayi. Kawan bayi. Semoga selalu seperti saya. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya, mungkin dari Bang Dian deh. Ya, perkenalkan saya Dian Wibowo SH, advokat, pengacara, konsultan hukum, juga sebagai penasehat hukum di Badan Advokasi Indonesia, dan juga sebagai ketua Badan Advokasi Public Center dan Legal Service. Jadi BAI Center juga. Wah, BAI Centernya ya. Di pusat ya Bang ya? Ketua BAI Center. Iya, oke siap. Pak Ansri. Saya Muhammad Ansarullah, yang lebih akrab disebut Mat Ansor. Mat Ansor. Saya salah satu anggota di BP Provinsi Lampung, anggota Badan Advokasi Indonesia, dan saya Satgasus Badan Advokasi dan BP2MI. Wow, cabang keren. Pringsewu. Oh, cabang Pringsewu. MTS. Oke, Bang Sigi. Alhamdulillah, saya sebagai ketua BAI Lampung, jadi sudah ada dari tahun 2019. Dan sekaligus anggota daripada tim Satgasus BAI dalam penanganan migran Indonesia. Oh, untuk Provinsi Lampung. Untuk Provinsi Lampung. Oke, sahabat Ciao Eka Lovers, mungkin saya ingin tanya dulu nih sama yang di pusat-pusat yang jauh-jauh, Bang Dian. BAI, Badan Advokasi Indonesia. Sejak kapan berdiri BAI ini? Wah, itu udah dari awal-awal itu udah digagas dan didirikan oleh Purnawirawan Jenderal Bapak Muldoko. Bapak Muldoko. Artinya kita menggagas itu awal-awal itu udah bagaimana membentuk lembaga gitu, supaya nggak kita sifatnya teratur lah, ada kebersamaan, ada lembaga, ada surat, ada KOF, seperti itu. Dari tahun 2016 sudah aktif ya. Oh, udah aktif ya. Artinya itu sudah kita jalankan semua kegiatan yang menyangkut penegakan hukum dan HAM. Artinya itu Komite Strategis Penegakan Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi fokusnya di penegakan hukum dan HAM. Ya. Di seluruh Indonesia sudah ada ya, Mbak? Seluruh Indonesia, dan tidak hanya penanganan PMI saja. Seluruh penegakan hukum di segala bidang ya, segala bidang ya. Gitu. Iya. Siap. Mungkin untuk BAI untuk lebih dalam nanti lah ya, kita krosek-kroseknya. Kita tanya nih, soalnya di sini ada Satgasusnya. Apa Bang Satgasus itu? Iya, Satgasus itu satuan tugas khusus yang dibentuk oleh bekerja sama dengan BP2MI, menangani tentang kasus pekerja migran Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Jadi khusus untuk pekerja migran? Ya, Satgasus itu? Yang bermasalah di luar negeri. Oh, di luar negeri? Bukan untuk memberangkatkan, tetapi bagaimana cara memulangkan, itu mengatasi gitu, supaya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat dan dilindungi hak sebagai pekerja migran di luar negeri. Oh begitu. Jadi khusus pemulangan pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri yang tertimpa permasalahan. Bukan hanya bukan hanya pekerja yang masih hidup. Ini kan banyak yang ini ya Bang ya, maaf yang banyak sudah jadi jenazah itu seperti ya. Banyak, terutama pekerja migran yang ada sebagai ABK
itu mayatnya nggak tahu lagi, dibuang ke laut begitu saja. Keluarganya menantikan kan akhirnya nggak ada. Nah, itu kan kita kan harus namanya memperhatikan itu, perusahaannya harus jelas, asuransinya bagaimana, terus kesehatannya bagaimana, sehingga tidak hanya pulang nama gitu, pulang mayat, tetapi sebagai pekerja migran Indonesia yang menghasilkan devisa terbesar di Indonesia, ya kita membantu, ya itu membantu bahwa dia mendapatkan hak-haknya, terutama ya keselamatan diri dia di luar negeri. Di luar negeri, ya. Perlindungan bagi pekerja migran ya, perlindungan hukumnya. Oh ya Bang, sebelum adanya Satgasus, kenapa tiba-tiba atau bukan tiba-tiba saya rasa ya, pasti BAI juga sudah menjalankan persoalan hukum ini jauh sebelum bekerja sama dengan BP2MI ya. Oh iya. Iya kan. Iya. Apakah ada alasan khusus? Misalnya memang sudah berkali-kali kita penanganan kasus gitu. Oh iya. Sehingga akhirnya bekerja sama tahun berapa nih Bang bekerja sama ini? 2023. Baru ya? 2023. Tapi mungkin pengalaman jauh soal kasus ini udah banyak. Berlaku sampai 4 tahun. Perjanjian kita dengan BP2MI. Pengalaman dengan BP2MI? Sebelumnya itu kan kita kan bekerja sama juga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita tahun 2022 dipanggil sama Kementerian Luar Negeri untuk kita berhasil menangani kasus pekerja migran Indonesia yang ada di Irak. Kita diberikan penghargaan sama Kementerian Luar Negeri. Nah kemudian tim Bareskrim Mabes Polri juga Brigjen Pol Enggar gitu kan, juga dari Mabes Polri memberikan apresiasi bahwa terhadap pekerja migran Indonesia yang bermasalah seluruh Indonesia kita akan membantu. Makanya kemudian biasanya ketika ada pekerja migran Indonesia di luar negeri yang terkena masalah, kita telusuri ininya sponsornya siapa, mana PCTKI yang memberangkatkan pada saat itu. Karena pada saat itu kan banyak gitu yang memberangkatkan itu, karena sekarang kan sistem terpadu satu kanal, nggak bisa sembarangan, harus perusahaan yang ditunjuk saja. Kalau dulu kan banyak, makanya apabila kita memberikan somasi terhadap pekerja migran yang bermasalah luar negeri, PJTKI atau sponsor itu harus mengeluarkan biaya untuk pemulangan, memberikan dia tiket segala macam. Itu yang kita minta, hak-hak terhadap pekerja migran. Hak-hak pekerja migran. Nah, kalau bicara hak-hak pekerja migran, kan itu biasanya yang prosedural. Apakah ini unprosedural juga bisa dibantu? Iya, semua kita bantu. Gitu. Artinya kita tidak pernah tebang pilih ya. Itu kan artinya dengan biaya mandiri gitu kan. Ya kita membantu program pemerintah untuk membantu memulangkan TKI pekerja migran Indonesia itu yang bermasalah supaya kita bisa pulangkan. Oh siap. Jadi solusi buat para pekerja migran yang sedang ada di luar negeri tertimpa masalah, keluarganya yang ada di daerah Provinsi Lampung khususnya ya. Di sini dan seluruh Indonesia bisa menghubungi BAI. Betul, betul sekali. Ada ya. Oke. Ya. Apakah memang di Lampung ini Abang melihat banyak sekali persoalan khusus pekerja migran? Wah, kita termasuk posisi 5 besar. 5 besar. Kalau masalah. Bukan terbaik. Iya, bukan terbaik. Jadi memang lumbungnya TKI salah satu adalah Lampung. Lebih fokusnya nanti beliau jelasin itu salah satunya lagi di Pringsewu. Itu ada Pringsewu, Lampung Timur. Itu paling-paling devisa negara. Kalau benar, kalau legal. Jadi kita memang nanganin yang ilegal. Oh, yang ilegal. Kan itu umumnya kasus-kasus yang bermasalah kan ilegal. Oh iya, banyaknya ilegal. Ya, karena kalau kalau dia legal, biasanya dia tuh ada sponsornya, ada yang jalurnya. Tidak ada pengaduan. Tidak ada pengaduan. Ini kan pengaduan di luar negeri. Makanya banyak kan kita runtut-runtut ternyata istilahnya ada sponsor yang nggak bener itu loh. Iya, jadi sponsor nakal. Sponsor nakal itu. Jadi jadi atensinya dari pusat selalu, kita memang dapat cipratan dari pusat, beliau ini cipratan kasus bukan cipratan rezeki. Orang Lampung kan biasanya dapat cipratan kasus. Jadi yang pusat tolong
ini keluarganya yang di Tanggamus, tolong ini keluarganya Pringsewu, telusurin. Karena ini kasusnya udah menasional, ini mau kita pulangkan. Dan gitu kasus-kasus di Lampung. Bahkan yang terakhir kan pernah tahu kan yang sampai ya melibatkan daripada aparat. Oh ya, nah, yang itu kemarin ada heboh 14 orang iya, dari NTT ya? Kalau salah ya? NTT terus ditempatkan di Lampung kan. Di rumah oknum gitu ya. Iya, jadi kita langsung kalau kayak gitu, kita sekedar untuk konfirmasi, cross check, oh ya memang benar. Jadi ketika ada persoalan seperti yang ada oknum di rumah oknum itu apakah kita bisa langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk istilahnya menggerebek ya, atau kita bisa sendiri karena Satgasus tadi, atau kita harus bekerja sama dulu nih dengan pihak kepolisian? Kita memang sudah bekerja sama. Sudah kerja sama. Maksudnya calling dulu nih, kita mau kesini, atau kita bisa langsung berkirim surat dulu, memberikan teguran tertulis atau somasi bahwa ini harus diperbaiki seperti itu. Ketika dia tidak ada etikat baik menggubris surat kita 2 kali kita layangkan, baru kita kirim surat ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri. Kemudian dari Polda itu akan memberi arahan kepada Polres untuk menindaklanjuti bahwa itu adalah tindak pidana. Nah, setelah dia tindak pidana, keluarganya kita bantu untuk melaporkan. Setelah melaporkan barulah dilakukan Iya, jadi ada jadi ada tahapan-tahapan hukumnya ya guys ya, nggak kayak kamu yang ngelabrak si dia langsung aja. Iya, itu orang ketiga. Oke, Pak Ansrulo nih, ini kerennya Pak Ansrulo ini ada cerita ya Pak ya, kita akhirnya bertemu. Kebetulan saya ada di kawan PMI, Ketua Provinsi Lampung. Nah, waktu itu ada persoalan prosedural di Pringsewu. Nah, ada komunikasi, menunjukkanlah foto abang kita yang ganteng ini, yes, iya kan? Dan ada yang membuat kita akhirnya miss itu ada tulisan baju BP2MI. Nah, BP2MI ini kan nggak ada nih di Lampung, adanya di pusat. Kok tiba-tiba ada di kabupaten mah ya kan? Akhirnya kita sempat komunikasi dan baru bertemu kemarin. Nah, cerita dulu dong Bang Ansrulo. Oke, ini kita akan di cawekan. Kata saya. Apa kata saya? Opo karep ngomongnya. Jadi, dong. Saya sering sebagai Satgasus, memang di Provinsi Lampung cuman ada 4 Satgasus BP2MI dan Badan Advokasi. Siapa itu aja tuh Bang? Kenalin. Singgi Aprianto, Muhammad Ansarullah, Irhamsah, sama Erlangga. Oh, Bang Erlangga. Ya. Kebetulan di Pringsewu satu-satunya orang nih, ini aset negara ini. single dia. Jadi apa kata saya tadi? Saya akan membicarakan banyak sekali calon PMI yang menjadi sasaran empuk. CPMI-nya ya? CPMI jadi sasaran empuk bagi sponsor yang ilegal. Banyak sekali korban-korban berjatuhan ya. Bahkan kalau di Pringsewu mungkin ribuan yang. Tetapi pada waktu saya datengin menunjukkan istilah dokumen perkaranya ternyata tidak ada. Tidak punya. Satu contoh kemarin saya dapat laporan nih. Ini yang saya saking kagetnya ini ditarikin 85 juta. 65 juta, korbannya sekitar 12 orang. Satu orangnya 65 kali berapa? Sudah miliaran. Bisa beli mobil. Itu yang baru kedeteksi. Ada lagi banyak saya mendeteksi, tetapi yang karena mereka sudah lihai lah, namanya sponsor ilegal kan sudah tidak ada bukti, tidak ada perkaranya. Bahkan yang miris kemarin saya waktu di Tanggamus ada ilegal. Dia ke Malaysia, dari sini ilegal ke Malaysia kerja di bangunan, padian ilegal, dia meninggal di Malaysia dalam keadaan kecelakaan. Setelah saya bantu, ternyata dia sudah mengeluarkan dana untuk memulangkan jenazahnya dari Malaysia ke Provinsi Lampung, ke Indonesia, ke Tanggamus. Itu membutuhkan dana 72 juta. Yang anehnya ini Mbak Novel yang cantik sebagai kawan PMI ini sangat
miskomunikasi antara pihak aparat dengan calon PMI-nya. Ketika terjadi masalah di luar negeri, aparatur dinas dan sebagainya itu angkat tangan. Nyaho. Nah, ya. Nggak tahu ya. Kalau bahasa Lampungnya apa? Apa tuh? Nggak tahu. Saya nggak tahu masa bodoh. Nggak tahu. Iya. Apa lari gitu lah. Karena hari nggak tahu ada permasalahan yang sudah itu dong menyangkut nyawa. Padahal Badan Satgas ini bekerja sama dengan pemerintah akan membela harkat dan martabat nyawa bangsa Indonesia dari ujung rambut ke ujung kuku di luar negeri, baik legal maupun ilegal. Tetapi kenyataannya, faktanya, bahkan terakhir saya berkoordinasi dengan Tali Takung, Pak Dian, itu di Kalianda kena TPPO, itu mayatnya nggak bisa dipulangkan orang Kalianda, harus mengeluarkan duit 124 juta. Udah meninggal aja masih keluar uang. Tetapi kalau akan saya deketin, Mbak, ini rata-rata mereka udah takut, apalagi kalau saya pakai baju Satgas. Mereka takut, berarti saya perlu pendapat Mbak Novel, kawan-kawan itu bagaimana mendekati masyarakat yang tertipu, yang kena musibah, yang sudah meninggal, kita deketin bagaimana supaya welcome. Rata-rata takut itu karena mereka sudah ilegal. Kalau sudah takut sama seragamnya. Itu. Katanya sensasi dulu. Apalagi kalau saya deketin sponsor Pak Dia. Oh, kalau sponsor harus pakai seragamnya. Kalau saya deketin sponsor, dia udah takut. Istilah orang Jawa udah gila pun lah. Iya. Udah lari terbirit-birit. Memang kalau di kawan PMI ada beberapa kasus yang kami tangani, korban ini tidak mau malah melaporkan sebenarnya, malah yang penting selamat, yang penting nggak apa-apa, ya dirinya udah nyampe gitu. Jadi saya bilang aman, pokoknya kami yang bertanggung jawab, yang penting mau melaporkan. Mereka nggak angkat tangan, nggak mau. Yang penting sudah selamat. Kami perlu bersinergi dengan Pak Novel, dengan kawan-kawan bagaimana supaya orang tua calon PMI maupun PMI kalau ada masalah jangan takut. Iya benar. Apalagi kalau dengan sponsor mereka lebih takut. Iya, banyak sekali saya udah investigasi kemana, bahkan sampai saya ke Lampung Timur, Mbak, ke metro Lampung Timur, ke Pringsewu, udah ke Tanggamus. Basis PMI kan saya tahu Pringsewu. Kalau Pringsewu basis PMI-nya adalah Kecamatan Ambarawa. Itu basis daripada PMI Kecamatan Padasuka. Bahkan di Pringsewu sendiri ada desa migratif produktif. Itu Walojati di Pringsewu dan di Sewai Sekampung Lampung Timur. Oh gitu, sudah ditetapkan sebagai desa migrasi. Oh, ya, disebutkan oleh Pak Ansrullah ada CPMI. Nah, sedangkan BAI mengkhususkan untuk yang di luar negerinya. Gimana soal penanganan CPMI ini? Iya, CPMI kan itu harus ya tadi sistem terpadu satu kanal kan seperti itu. Dia mau berangkat harus ada pelatihannya dulu, harus ada ini. Ya silakan saja dengan perusahaan yang memang ditunjuk kan seperti itu. Tetap ditangani ya kasusnya. Tetap ditangani gitu. Kalau hal seperti itu. Artinya dalam hal ini kan Satgasus berhak memberikan penilaian apakah itu CPM itu layak mendapatkan pelatihan dalam hal ini sudah sesuai atau tidak kan seperti itu. Kita pun berhak menyampaikan karena sudah bekerja sama MOU dengan BP2MI, kita berhak menyampaikan laporan kita kepada BP2MI bahwa ini perusahaan tersebut bagus atau tidak. Berhak atau berkewajiban? Berhak. Berhak ya. Berhak. Karena kenapa tidak wajib? Ya kalau wajib itu sebenarnya itu lembaga pemerintah terkait seperti BP2 sendiri kan lembaga pemerintah yang wajib melaksanakan itu karena sudah digaji dan ada anggaran. Oh iya. Kita kan nggak digaji. Itu yang mau saya tanya. Kita mandiri. Oh iya. Jadi, tapi kita sudah memulangkan lebih dari 600 orang pekerja migran Indonesia. Dan berkasnya ada satu lemari di Jakarta. Itu dari tahun berapa tuh 600? Ada 2-3 tahun. 2-3 tahun aja 600 ya. Wah, itu mungkin sebelum-sebelumnya waktu zaman TKI tuh. Bahkan belum lama kemarin kita karena BAI itu bekerja sama dengan link di luar negeri, mereka ikut menjadi bagian dari anggota BAI
membantu kemarin itu melindungi pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati karena dianggap pembunuh majikannya. Nah, itu bisa bebas. Bisa bebas. Wah, jadi lebih dari 600 ya guys yang sudah ditangani oleh BAI. Di Riyadh, Arab Saudi itu yang harusnya dihukum mati, akhirnya terbebasin. Terbebas. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, harusnya dihukum mati, akhirnya bisa ketemu keluarga di lagi. Indonesia. Di mana itu? Di Indonesia udah bisa dipulangkan. Barusan terkini. Dapat anggaran dari mana tuh bisa keliling luar negeri, bisa ke Indonesia, gimana? Ya awalnya kita sampaikan ini kalau memang memulangkan itu perlu biaya dari sponsor TKI itu. Jadi yang ditekan sponsor? PJTKI-nya harus bersinergi dengan kita. Oh gitu. Iya, jadi kerennya nih tidak ke masyarakatnya ya, tapi ke sponsornya ya. Sponsornya, perusahaan yang memberangkatkan ya harus bersinergi dengan kita untuk membantu membiayai kepulangan pekerja migran Indonesia. Dan biasanya mereka setuju. Kalau mereka tidak setuju, diabaikan laporan polisi akan berjalan. Oh iya, jadi memang mungkin yang awal adalah mediasi yang dilakukan ya. Karena dianggap mereka nggak beritikat baik kan? Ada itikat baik. Makanya kita bersurat. Jadi tenang aja, ini untuk sahabat Cowok Ekam Lovers, khususnya keluarga-keluarga pekerja migran yang ada di Indonesia, khususnya Lampung, itu tidak perlu khawatir. Oh, waduh, gimana ya saya memulangkan anak saya? Bagaimana sih memulangkan ibu saya yang bermasalah di sana? Jadi yang ditekan itu nanti soal dan lain-lain itu bukan masyarakat, tapi pihak sponsor-sponsor yang nakal tersebut. Ya, Bang. Ya benar. Nah, Bang Singgi, di Lampung sudah berapa kasus yang ditangani nih? Jadi kalau penanganan sendiri di Lampung sesuai dengan SK yang kita dapat, kita baru 2023, ada sekitar 6 bulan berjalan. Karena keterlambatan dari pihak BP2MI minta SK aslinya. Jadi biasa birokrat itu. Jadi kita nggak bisa jalan karena aslinya masih di sana. Kita kasih kopi mereka nggak terima. Nah, jadi kayak hakim aja. Bener, harus tas asli. Nah, begitu sudah terima, maka saudara Pak Ansor akhirnya bisa turun. Kita sudah sowan ke sana, bahkan ada miskomunikasi apa orang pusat yang turun. Selesai juga dengan BP2MI. Jadi kalau kasus-kasus memang secara di Lampungnya kebanyakan secara resmi data memang belum ada. Cuma kalau kunjungan ke kita ada kalau ya lebih dari 10 ya. Ada 10. Cuma karena umumnya ini karena lintas negara biasanya kita operkan ke. Jadi anggap aja Lampung ini perwakilan supaya apa? Tidak buntu yang disampaikan Pak Dian. Wah, keluarga saya di sana meninggal harus keluar uang 70. Nah, itu bisa gak keluar uang sama sekali kan? Itu yang harapan saya. Jadi BAI di Lampung ini karena termasuk aset yang besar di Lampung, daripada uang 70 dikasihkan ke jalur yang nggak benar, ya 70 diajak kita makan-makan aja lah, bareng-bareng itu. Jadi itu yang harapan kita. Nah, jadi alhamdulillah yang sudah banyak pemulangan dari mana? Jakarta ke Lampung ya kita bersuan kayak tadi disampaikan Pak Mat ini ada yang meninggal ya itulah kita berharap itu apa yang kita bisa berikan di Lampung sedangkan di Lampung devisanya paling banyak juga untuk TKI bahkan kita sudah buka di Malaysia ya bironya untuk tenaga kerja itu ya Satgasus ini jadi bagi keluarga-keluarga Lampung ada yang keluarganya di Malaysia kita sudah ada bironya jadi lebih enak lagi tidak harus ada kasus, mungkin mau tanya banyak tentang kasus bisa. Mau gajian nanti bisa ke Taiwan, ke Hong Kong, kan kita bertahap. Tapi kalau toh yang tadi disampaikan Pak Dian, mau di Irak pun, yang penting dia punya kontak personnya BAI Lampung sama BAI Pusat, insya Allah kita bantu. Itu. Jadi teman-teman yang di Lampung, tenang aja, kalau toh di luar negeri dia ada permasalahan keamanan, kasih aja keluarganya nomor kontak personnya BAI Pusat sama BAI Lampung. Insya Allah kita bantu. Siap siaga satu. Nah, Bang Asrullah nih sebagai peluncur nih kalau saya lihat ya di Lampung. Jangan penutup. Peluncurnya itu. Selain kendalanya soal kepercayaan masyarakat ya takut ngelihat
sebenarnya ini mukanya aja Rahwana, hati Hello Kitty. Harus sangat-sangat dikit. Biar sponsor agak. Nah, kalau ke pihak sponsor itu sarem, ya kan? Kalau ke masyarakat harus Hello Kitty. Nah, selain itu kendalanya apa nih di lapangan? Selain daud halar hilir mudik. Jadi kendalanya karena karakter di Lampung ini sedikit orangnya agak gengsi tinggi. Oh iya, piil, ada piil. Oh, iya. Jadi walaupun orang Jawa ikut piil juga, iya dong. Jadi aromanya kental sekali piilnya. Jadi harapan saya selaku Satgasus, saya sudah sampai ke Lampung Timur, ke Metro, kemana-mana. Tolong sampaikan kalau ada PMI yang di luar negeri, baik yang sudah legal menjadi ilegal, ada masalah, itu jangan takut-takut, jangan males-males, jangan ragu-ragu, lapor ke Satgasus yang ada di Lampung, khususnya Pringsewu sebagai basis. Terakhir saya mendapat laporan, Pak, tolong anak saya di Taiwan sudah 5 tahun, yang 2 tahun legal, yang 3 tahun ilegal, bisa nggak? Oke, siap, saya bantu. Tetapi kenyataannya tadi itu PI lagi. Nah, ini guys yang harus dirubah ya mindsetnya. PIL itu, saya sedikit mengedukasi ya Bang ya. PIL itu bukan gengsi. PIL itu adalah budaya malu. Malu berbuat salah. Malu tidak menjaga nama baik, ya kan? Begitu. Nah, kalau gengsi itu tingkatnya tinggi. Nggak punya handphone, gengsi dong beli, gitu kan? Tetangga beli motor, saya mau mobil, ya seperti itu. Jadi ini yang harus masyarakat pahami. Disenggol dikit, PIL bukan, ya kan? Disenggol dikit tuh gengsinya. Kalau yang gengsi, PIL-nya gengsi, disenggol dikit maunya berantem. Tapi kalau PIL-nya Lampung adalah disenggol dikit, minta maaf, malu kalau kita berantem di jalan. Itu. Nah, ini harus berubah nih, catat ya. Di muka Pak Ansor yang ganteng ini, Bapak Singgi Lampung, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Ini Hello Kitty kok. Karena kita humanis. Kita akan membantu, pasti membantu. Kita humanis. Solusi untuk pekerja migran di bidang advokasi hukum ya. Masih ada yang ingin dibicarakan? Kalau belum kita langsung, kalau sudah kita closing statement. Ya tadi setidaknya kepada pihak keluarga atau saudara yang punya pekerja migran di luar negeri yang bermasalah, yang kita ingin bantu, silakan pihak keluarga untuk datang kepada kami Badan Advokasi Indonesia, khususnya yang berada di Lampung, di mana? Pringsewu. Di Pringsewu, di Bandar Lampung. Dan ada beberapa tempat yang bisa untuk hadir. Nah, kita akan memberikan bantuan maksimal, keluarganya memberikan kuasa kepada kami, dan kita akan melaksanakan secara maksimal seperti itu. Dan kita membantu melindungi, pasti melindungi. Iya, itu closing statement ya. Mungkin Bang Asrullah ada mau closing? Terakhir sekali lagi, karena biang keroknya itu dari kita dan berakibat oleh kita sendiri, jangan sampai malu, takut mengadu kepada Satgasus atau Badan Advokasi Indonesia. Itu harapan saya. Jangan takut, jangan malu, jangan jangan gengsi. Iya, malu karena saya sudah unprosedural, malulah saya ngadu, nggak usah. Malah yang unprosedural yang harus ngadu. Iya, siap, keren. Pasti. Jadi sebagai penyimpul semuanya, dibentuknya Satgasus ini, Satuan Tugas Khusus. Jadi kita punya tanggung jawab penuh karena itu aset kita, apalagi di Lampung. Jadi kami menyampaikan lewat Cawo Ekam ini, kita lakukan pencegahan dini sebelum terjadi. Jadi silakan bagi calon-calon TKI ataupun yang sudah berangkat, tidak usah malu atau tadi PIL dan segalanya itu. Silakan kalau mau tanya banyak, bisa kontak telepon atau datang. Atau nanti Mbak Nobel juga kan sebagai ini nanti bisa ngasih edukasi. Jadi nanti kalau kurang banyak, saya ingat Cawo Ekam, silakan nanti Cawo Ekam akan hubungin BAI. Jadi itu lebih memudahkan bagi yang menonton ini. Silakan disampaikan bagi yang tidak nyampe berita ini untuk semangat kalau toh memang jadi pekerja luar negeri supaya tidak terjadi
lebih baik seperti halnya kita ini mendeteksi dini. Jadi sebelum berangkat, jangan dipikir gaji tinggi dulu, tapi siapkanlah pengetahuan yang cukup. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan cukup, silakan datang bisa ke migran, ngerti? Kawan pengejar migran atau ke BAI, kita sinergi, insya Allah lebih selamat, dan keluarga yang ditinggalkan atau yang ada di Indonesia pun akan mensupport kan gitu. Jadi itu yang pesan kami, silakan apapun permasalahan tentang TKI, kita insya Allah akan memberikan penjelasan dan pendampingannya. Terakhir saya tambah, kami selaku Satgasus mempunyai data PT seluruh Indonesia kemanapun negara tujuan, baik program P2B maupun G2G, kami punya data akurat yang resmi, yang bisa calon PMI mau kemana, ini PT-nya sudah kami ada seluruh Indonesia. Siap, keren ya. Tujuan ke seluruh dunia, Eropa, Asia. Ya. Jadi memang kapasitas dalam penanganan pekerja migran di Indonesia ini bukan pemula ya, para BAI ini memang sudah apalagi Bang Ansori yang memang ada di lapangan ini. Banyak persoalan ya, pening pala sebenarnya. Ya, mungkin itu saja. Jadi untuk masyarakat sahabat Cowok Ekam Lovers yang belum tahu, untuk para pekerja migrannya, artinya negara sudah hadir hari ini untuk melindungi para pekerja migran, dan terkhusus lagi membantu atau bermitra dengan Badan Advokasi Indonesia yang terkhusus di Satgasusnya. Dan jangan lupa kita akan bersinergi juga, kebetulan saya ada di kawan PMI Provinsi Lampung yang memang ditugaskan juga langsung oleh BP2MI RI. Oke, itu saja sahabat Cowok Ekam Lovers. Jangan lupa, kalau ada mau masih lebih lanjut, hubungin ini. Oh ya, itu pasti nanti ada di sini. Ada di sini, ya, ada di deskripsi ya guys. Ya, mungkin itu saja obrolan kita. Terima kasih Bang Dian sudah jauh-jauh dari Jakarta, ada tugas di Lampung dan bersedia berkenan mampir di studio Cowok Ekam. Kami dari Cowok Ekam mewakili kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih pada abang-abang, sosok-sosok yang fenomenal, ya kan, ganteng-ganteng, ya kan. Saya sendiri yang cantik hari ini. Ya. Untuk itu saya tutup obrolan bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.